Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngebahas tentang hidrolisis garam. Apa itu hidrolisis? Hidro itu artinya air, lisis itu artinya penguraian. Berarti hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air gitu ya. Oke. Hari ini yang saya bahas ada teorinya dulu. Video selanjutnya saya akan ngebahas tentang cara menghitung pH. Cara hitung pH dari hidrolisis ya. Gimana? Oke, saya langsung mulai aja. Bismillah, ada 3 jenis hidrolisis yang pertama adalah hidrolisis. Ada 3 jenis hidrolisis garam. Yang pertama adalah garam yang tidak terhidrolisis. Ini saya tulis besar, tidak terhidrolisis. Berarti kalau tidak terhidrolisis artinya dia tidak bisa bereaksi dengan air gitu loh. Jadi kalau terhidrolisis berarti bisa bereaksi dengan air gitu. Siapa aja dan kenapa dia tidak bisa bereaksi dengan air? Karena garam ini berasal dari asam kuat dengan basa kuat gitu. Contohnya misalnya saya punya HCl gitu ya ditambah sama NaOH. Ini kan asam kuat dengan basa kuat. Kalau kemarin produknya apa berarti Na dengan Cl kan ya. Jadi NaCl ditambah sama H2O. Gitu. Berapa pH-nya gitu. Jadi si garam ini termasuk garam yang tidak bisa terhidrolisis karena berasal dari asam kuat dengan basa kuat. pH-nya berapa? Karena dia asam banget terus basa banget, maka pH jadi netral sama dengan 7 gitu ya. Netral. Nah, NaCl ini gimana reaksi ionisasinya gitu kalau kita mau coba. Berarti jadi Na+ ditambah sama Cl- gitu ya. Kalau ada ion-ionnya berarti namanya ionisasi. Katanya dia tidak bisa bereaksi dengan air. Ya kalau ditulis aja bisa H2O. Nah ditulisnya begini. Berarti dia tidak bisa bereaksi dengan air. Kenapa? Karena dia berasal dari yang kuat gitu. Cl juga sama H2O ini. Oke, jadi kalau yang garam tidak terhidrolisis itu tidak bisa bereaksi dengan air. Yang kedua, ada yang namanya garam terhidrolisis. Garam terhidrolisis sebagian. Nah, kalau ada kata sebagian kira-kira gimana? Sebagian berarti ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Kan kalau garam berisi atas 2. Nah, berarti ada yang bisa, ada yang enggak. Ini dibagi jadi 2. Yang pertama garam asam, saya pakai warna merah. Ini 2.2A gitu lah ya, namanya garam asam. Namanya aja udah garam asam, berarti kira-kira berasal dari apa? Garam asam ini berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Oke, sebentar saya hapus. Jadi dia berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, jadi kalau hidrolisis itu merujuk pada yang kuat. Yang kuatnya siapa? Yang kuatnya asam, berarti namanya garam asam gitu loh. Asam kuat dengan basa lemah. Contoh asam kuatnya apa? Misalnya ada HCl gitu ya. Dia bereaksi dengan basa lemahnya siapa? NH4OH misalnya. Berarti kan nanti garam yang terbentuk siapa? NH4Cl gitu ya. Nah, si garam NH4Cl ini ada yang bisa terhidrolisis, ada yang nggak bisa dari garam itu. Oke, nanti kita bahas. Contohnya apa selain NH4Cl? Saya tulis dulu NH4Cl ini termasuk garam yang asam karena Cl-nya itu asam kuat, NH4-nya itu basa lemah gitu ya. Terus misalnya ada Al2SO4 3 kali gitu ya. Ini juga termasuk yang garam asam gitu. Karena dia garam asam berarti kira-kira pH-nya berapa? Karena dia asam berarti pH-nya nanti kira-kira di bawah 7 gitu ya. Oke. Terus gimana nih? Lanjut. Nah, gimana cara buat reaksi hidrolisisnya? Pertama kita bikin reaksi ionisasinya dulu. Saya tulis nih, reaksi ionisasi dari garam NH4Cl misalnya. NH4Cl, ini saya urai jadi NH4+ ditambah sama Cl- gitu. Saya tanya dulu nih, mana yang bisa bereaksi dengan air? NH4+ atau Cl-? NH4+, kenapa? Karena dia yang lemah. Yang bisa bereaksi dengan air itu yang lemah. Yang kuat nggak bisa, sama kayak tadi yang terhidrolisis. Tidak terhidrolisis kan dia kuat-kuat, nggak ada yang bisa bereaksi dengan air. Maka NH4 bisa bereaksi dengan air. Jadi gimana reaksi hidrolisisnya? Berarti karena dia yang lemah, jadi dia bisa. Jadi NH4+ ditambah sama air kan hidrolisis ya.
Jadinya apa? Nah, H2O ini kalau saya urai jadi apa? Jadi HO sama H gitu nggak? Nah, kita tahu bahwa NH4 itu berasal dari basa, ya kan? Berasal dari basa lemah, berarti OH yang kita kasih ke sini. Tuh. Jadi apa? Ya tulis NH4OH. Ya. Oke, tambah apa? Lihat nih, siapa yang sisa? H, berarti tambah H+. Sampai sini paham? Oke. Terus kalau yang kedua, misalnya saya punya garam reaksi ionisasi dari Al garam Al2SO4 3 kali, saya urai jadi apa? Al 3 plus ditambah sama SO4 2 min gitu ya. Kan ini 2 sama 3 gitu ya. Sini 3, sini 2. Oke, terus gimana nih reaksinya? Ingat, saya mau tanya dulu coba, reaksi hidrolisis itu harus pakai yang lemah atau yang kuat? Yang lemah, ya. Yang lemah yang bisa bereaksi dengan air, yang kuat nggak bisa. Nah, yang lemah sekarang siapa? Al atau SO4? Al, betul. Jadi kita reaksiin deh Al3 plus ditambah sama air. Hasilnya adalah air itu HOH gitu kan. Nah, si OH-nya yang kita kasih ke Al. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Al itu berasal dari basa gitu ya. Jadi tulisnya gimana? Al OH 3 kali ditambah sama H plus yang ini gitu. Ada yang nanya nggak? Ada tanya kenapa ALOH-nya 3 kali Bu Erika? Ini OH-nya langsung ditulis aja. Oh ini ALOH 3 kali? Iya, karena AL itu 3 plus OH itu kita tahu muatannya -1 gitu kan. Jadi satunya untuk AL, 3-nya untuk OH. Jadi ALOH 3 kali. Sampai sini paham ya? Oh berarti kita harus tahu dong Bu Erika siapa aja yang kuat, siapa aja yang lemah. Iya, jadi kamu perlu tahu nih, apalin aja deh. Nih ya, yang asam kuat itu asam kuat itu nih yang populer sering keluar gitu ya. Asam kuat itu ada HCl, H2SO4, terus ada siapa lagi? HNO3. Nah, ini termasuk yang asam kuat ya. Oke. Sebentar. Ada iklan. Oke, asam kuatnya ini. Selain ini berarti dia lemah. Misalnya ada CH3COH, berarti dia asam lemah. Oke, asam kuat, HCl, H2SO4, HNO3 termasuk asam kuat. Berarti selain itu dia lemah gitu ya. CH3COH, HCN itu lemah. Jadi di luar itu termasuknya yang lemah gitu. Sampai sini paham ya? Nah, kita masuk ke yang kedua. Jadi kalau garam terhidrolisis itu ada 2. Nih, baiknya Bu Erika tulisnya kecil aja kali ya. Di mana saya bisa tulis? Sini aja nih. Sini saya kasih tahu asam kuat itu siapa aja? Ada HCl, ada H2SO4 gitu ya, ada HNO3. Nah, ini termasuk yang kuat. Jadi selain dari ini berarti dia lemah gitu. Ini sebenarnya masih banyak, cuman ini yang populer keluar. Jadi itu aja yang kamu hafalin gitu ya. Nah, kemudian yang sebagian ini ada 2. Yang satu lagi namanya garam basa. Garam basa 2B. Garam basa kira-kira berasal dari apa yo? Ya, kalau garam basa berarti nanti berasal dari basa kuat dengan asam lemah gitu kan. Terus apa aja? Ada misalnya saya punya, langsung contoh garamnya aja, misalnya saya punya NaCN gitu ya, natrium cyanida. Terus saya punya misalnya K apa? K3PO4. Nah, ini juga garam basa karena berasal dari basa kuat dengan asam lemah. Terus Bu Erika berarti siapa aja sebenarnya basa kuat yang perlu kita hafalin gitu ya. Basa kuat yang sering keluar yang perlu kamu hafalkan lah ya. Itu ada siapa aja yang terkenal itu biasanya NaOH, terus ada KOH, terus ada CaOH 2 kali. Nah, ini biasanya yang kuat-kuat ya. Jadi selain dari ini biasanya dia lemah gitu, kayak Al itu lemah. Terus apalagi? Ini saya bagi 2 dulu kali ya. Ini saya kasih bling-bling pembatasnya, ting 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 ting. Kelihatan nggak? Oke. Nah,
Terus gimana reaksi ionisasinya dari garam? Oke, misalnya saya buat reaksi ionisasi dari garam ini ya, NaCN ya, dari garam NaCN. Berarti kan NaCN itu Na plus ditambah sama Cn min gitu ya. Nah, berarti reaksi hidrolisisnya gimana? Reaksi hidrolisisnya, kamu lihat sekarang, NaCN ini Na sama Cn siapa yang lemah? Oh, yang lemah Cn. Ya, karena kan Na-nya tadi nih, basa kuat. Na-nya kuat kan, berarti Cn-nya lemah. Maka Cn yang bisa bereaksi dengan air jadi H2O, hasilnya apa? H2O itu tadi HOH gitu kan. Maka yang bereaksi ke sini siapa? H. Berarti jadi apa? Jadi HCN min ditambah sama OH min. Gak pakai min, sorry. Jadi NHCN ditambah sama OH min. Sampai sini paham? Ngerti ya? Terus kalau misalnya saya punya yang lain, misalnya saya punya reaksi reaksinya dari tadi reaksi ion dari garam apa tadi? Ada garam K3 PO4 gitu ya. Berarti ini kan K3 PO4 kalau saya urai jadi K plus ditambah sama PO4 min 3 min gitu kan ya. Taunya dari mana? PO4 muatannya min 3. Terus reaksi hidrolisisnya siapa? Reaksi hidrolisisnya lihatnya dari mana? Dari yang lemah. Yang lemah siapa? Yang ini dong. Ya, berarti jadi nanti PO4 3 min ditambah sama H2O gitu ya. Hasilnya apa? H2O-nya saya urai jadi HOH. Ingat, karena PO4 itu awalnya dari asam, maka yang kita kasih ke sini yang asam. Jadi gimana? H PO4 gitu? Bukan, tapi H3 PO4. Kenapa? Karena H itu kita tahu plus 1, OH tadi kan min ya. PO4 itu kan muatannya min 3, maka tukeran 3-nya untuk H, 1-nya untuk PO4. Jadi gimana nih? Jadi H3PO4 gitu ya. Ditambah sama siapa yang sisa? OH, berarti jadi OH min. Ini adalah reaksi hidrolisis gitu. Ini namanya reaksi hidrolisis karena direaksikan dengan air. Sampai sini paham? Bisa? Aduh, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, lanjut. Ini berarti kita tahu bedanya kalau yang garam asam dengan garam basa gitu ya. Reaksi ionisasi tetap menggunakan air gitu. Sampai sini paham? Pelan-pelan aja, kalau bingung tonton lagi aja. Lanjut, yang ketiga adalah garam. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu garam. Coba kalau tadi garam yang tidak terhidrolisis karena kuat sama kuat. Terus garam yang satu kuat, yang satu lemah terhidrolisis sebagian. Berarti sisanya garam yang terhidrolisis sempurna. Garam yang terhidrolisis sempurna itu atau nama lainnya adalah terhidrolisis total. Ini berasal dari yang lemah dengan yang lemah gitu. Baik asam lemah, terus basanya basa lemah. Contoh misalnya ada NH4 CH3 COO. Ini termasuk yang garam yang terhidrolisis sempurna gitu. Mana apalagi misalnya ada apa yang lemah CN dengan AL CN 3 kali. Nah, ini kan lemah sama lemah ya. Nah, jadi gimana nih? Lanjut. Reaksi hidrolisisnya gimana? Nah, kita pakai garam NH4CH3 dulu. NH4CH3COO ini kalau saya ionisasi jadi NH4 plus ditambah CH3COO min gitu kan ya. Berarti nanti NH4 plusnya kita reaksikan dengan air gitu kan ya. Reaksi hidrolisis kan direaksikan dengan air. Ini saya hapus, saya tulis dulu. Reaksi hidrolisis biar kamu gak bingung. Dari siapa? NH4 dulu, karena dua-duanya lemah berarti dua-duanya bisa bereaksi dengan air. Ditambah sama H2O, hasilnya adalah, ingat ini HOH. Karena ini basa, maka yang kita kasih ke sini adalah yang basa. Jadilah dia NH4OH ditambah sama H+ gitu ya. Lalu siapa dia? Si CH3COO min direaksikan dengan H2O sama HOH. Siapa yang bereaksi? Dia kan awalnya asam, maka H yang dikasih. Jadilah nanti dia kok N? CH3COOH ditambah sama ini sisanya OH min.
gitu. Sampai sini paham? Karena garam yang terhidrolisis sempurna atau total yang berasal dari asam lemah dan asam lemah dengan basa lemah, maka pH-nya bergantung pada harga Ka-nya atau Kb-nya. Kan kalau yang lemah pasti punya harga Ka Kb ya. Kalau Ka-nya nanti lebih besar daripada Kb, maka dia pH-nya bawah 7, jadi dia asam. Kalau ternyata Ka-nya lebih kecil, berarti Kb-nya lebih besar, maka pH-nya pasti di atas 7, berarti dia garam basa kalau di atas 7. Sampai sini paham? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Boleh dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.